Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruri Handayani akan menjelaskan filosofi riset dalam akuntansi keperilakuan. Terus, mengenal filsafat. Pengertian filsafat. Kata filosofi berasal dari bahasa Yunani. Philos, sukacita, dan sophia, kebijaksanaan. Filosofi berarti cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat dapat didefinisikan dalam beragam istilah. Pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kedua, terhadap bahan-bahan yang disajikan oleh paham orang awam. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti, kata, dan konsep. Kelima, filsafat adalah sekumpulan problem yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Bertanya tentang realitas, filsafat selalu bersifat filsafat tentang sesuatu tentang manusia, alam, Tuhan, kebudayaan, kesenian, bahasa, hukum, agama, sejarah, dan sebagainya. Semua selalu dikembalikan kepada 4 bidang induk, yaitu pertama, filsafat tentang pengetahuan, kedua, tentang keseluruhan kenyataan, ketiga, tentang nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah tindakan, keempat, sejarah filsafat. Katsoff menyatakan karakteristik filsafat dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Filsafat adalah berpikir secara kritis, filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut, filsafat adalah berpikir secara rasional, dan filsafat bersifat komprehensif. Metodologi filsafat. Problematika filsafat tidak dapat dipecahkan dengan sekedar mengumpulkan data. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode dasar untuk menyelidiki filsafat adalah dialektika. Proses dialektika adalah dialog antara dua pemikiran yang bertentangan. Dengan metode dialektika, setidaknya akan sampai kepada pemecahan sementara. Ada jawab yang tampak lebih memuaskan, tapi ada juga yang harus dibuang. Pendekatan filsafat riset akuntansi keperilakuan. Pertama, filosofi paradigma metodologi riset Burrell dan Morgan 1979. Mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi metateoritis yang mendasari kerangka referensi, model teori, dan modus operandi dari ilmuwan yang berada dalam paradigma tersebut. Burrell dan Morgan memandang bahwa filsafat itu harus mampu melihat keterkaitan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya. Burrell dan Morgan berasumsi ada dua bagian, yaitu pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Paradigma riset akuntansi keperilakuan. Pertama, paradigma fungsionalisme atau positivistik. Kedua, paradigma interpretif. Ketiga, paradigma strukturalisme radikal. Keempat, paradigma humanis radikal. Kelima, paradigma postmodernisme. Keenam, paradigma akuntansi kritis. Peluang riset akuntansi keperilakuan pada lingkungan akuntansi. Pertama, pemeriksaan accounting, auditing, kedua akuntansi keuangan, tiga akuntansi manajemen, empat sistem informasi akuntansi, lima perpajakan, enam pertumbuhan riset perilaku, tujuh perkembangan terakhir. Model motivasi dari perilaku manajerial. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai suatu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Tanpa memperdulikan besar kecilnya, dapat dipastikan bahwa biasanya dipandang sebagai milik dari pemegang saham yang perhatiannya lebih fokus pada dimensi keuangan yang berputar di sekitar harga saham dan berada di luar lingkup keputusan. Pemandangan yang dihimpun secara lengkap dari tujuan suatu perusahaan memungkinkan para akuntan untuk menyiapkan laporan keuangannya mencerminkan hasil operasional tahunan perusahaan untuk didistribusikan ke pemegang saham dan publik melalui laporan keuangannya. Tujuan organisasi akan dipandang sebagai berikut: hasil pengaruh dari permulaan proses antar peserta organisasi, penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan menyelesaikan masalah aktivitas. Perannya di dalam sistem pengawasan internal adalah untuk memotivasi di mana derajat tingkat kepuasan kerja anggotanya akan diuraikan dalam kaitan dengan tujuan pribadi mereka yang saling tumpang tindih dengan tujuan organisasi, dan sampai sejauh mana karyawan memandang perusahaan sebagai hal yang membantu penerimaan tujuan pribadi mereka.
Pengujian terhadap literatur berdasarkan organisasi motivasi mengungkapkan bahwa kebanyakan dari penulisan sebenarnya mendasarkan penulisannya pada motivasi partisipan dari ringkasannya lebih rendah. Pandangan umum tentang perilaku individu berkaitan dengan arah tujuan. Prinsip umum menekankan kebutuhan atas teori dan tingkatan dari jenis-jenis teori. Implikasi perilaku organisasi dibagi menjadi dua. Pertama, seseorang akan berharap mencapai suatu subkelompok dari tujuannya di dalam organisasi. Kedua, perilaku dalam organisasi dapat diuraikan dalam hubungan dengan pemecahan masalah kepuasan model kepribadian. Apa yang mereka temukan adalah para manajer melakukan 4 kegiatan manajerial. Yang pertama, manajemen tradisional, komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan membentuk jaringan. Wawasan untuk masa depan. Riset keperlakuan saat ini cenderung menjadi lebih mahal dibandingkan dengan usaha angkutan, maka akan lebih sulit melakukan pekerjaan tersebut. Terbatasnya sumber dana ini perlu mendapat perhatian khusus dari para subjek profesional yang mampu. Di samping itu, sikap dan pandangan dari beberapa pengusaha yang mempunyai anggapan kurang positif terhadap kegiatan riset ini juga berpengaruh, karena mereka tidak selalu memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa kegiatan para praktisi merupakan bagian dari kemampuan aplikasi hasil riset. Adanya penghargaan seperti penghargaan akademis, baik terhadap riset maupun kegiatan pengajaran yang secara tidak langsung mendorong pengembangan riset, merupakan suatu keuntungan guna mengangkat dan menganalisis masalah tersebut. Kesimpulan, membahas mengenai pendekatan filsafat yang membangun akuntansi keperilakuan dan mendiskusikan tentang pergeseran arah dari riset bidang akuntansi keperilakuan dan mendiskusikan tentang asumsi-asumsi yang membangun akuntansi keperilakuan seperti yang digambarkan oleh Burrell dan Morgan. Kemudian akan didiskusikan tentang analisis organisasi dalam pengembangan filsafat riset oleh Diller dan Becker, di mana analisis organisasi tersebut berangkat dari asumsi yang dikembangkan oleh Burrell dan Morgan. Perkembangan terakhir telah membahas mengenai perubahan riset dalam perilaku dalam akuntansi keperilakuan, terutama yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional. Terima kasih.